Ya udah sebelumnya perkenalan, gak usah perkenalan ya, udah kenal sudah semester yang lalu ya. Semester yang lalu, artinya yang sekarang kan tentang penyakit akibat kerja. Sebetulnya bahannya mirip-mirip ya, mirip-mirip dengan apa? Mirip-mirip dengan kesehatan kerja yang kemarin ya. Nanti tapi ada tambahan sedikit dari penyakit akibat kerja. Ini jumlahnya tetap sama ya Irsat ya. Sekarang PJ-nya Irsat nih, sebelumnya kan Ardi ya. Iya Pak, saya PJ-nya Pak. Ya, gantian ya sama Ardi ya. Baik, baru 14 orang kan, bukannya 19 20 ya. Ini saya ngabsen loh sekarang. Saya ikut ngabsen nih sekarang. Soalnya kalau nggak hadir nanti alpa nih. Nanti pas akhir sesi perkuliahan tolong ditongolin ya ke apa face-nya, jadinya nanti saya bisa screenshot juga buat pelaporan ke akademik ya. Baik Pak. Ya, jadi kalau untuk model bukan model ya, bentuk pengajaran udah tahu ya mas saya ya, udah hampir 1 semester kemarin. Ya ada kuis biasa ya, ada tugas-tugas dan sebagainya. Jadi udah nggak kaget lah gitu ya. Nilai-nilainya kemarin gimana? Ya berarti kalau ada nilai yang kurang yang kemarin itu ya Anda sendiri yang kurang ya. Bukan karena saya ya, itu karena Anda sendiri lambat mungkin atau lupa ngasih tugas ataupun apapun. Ya itu udah ini banget sama saya tuh ya. Udah saya upayakan sebaik mungkin tuh untuk nilai kalian. Nah, jadi mudah-mudahan untuk yang PAK lebih baik nilainya dari yang kemarin ya. Karena sama aja intinya hafalan-hafalan juga. Ya nggak jauh beda. Ini beberapa orang sih sebenarnya 14. Oke, kita lanjut aja deh langsung deh. Isat, materinya tolong di share. Baik Pak. Di share screen ya Pak. Ya, lanjut aja lanjut. Ya, sekarang ini kan tentang potensi masalah kesehatan pada pekerja ya. Jadi balik lagi, jadi kalau masalah PAK itu merupakan bagian daripada PA, kesehatan kerja. Jadi penyakit akibat kerja merupakan salah satu bagian daripada kesehatan kerja secara keseluruhan ya. Memang tadi nanti ada spesifik sekali untuk PAK karena PAK ini berhubungan nanti sama diagnosis dan juga tentang klaim ya. Kalau di Indonesia klaim ya, apa artinya penggantian karena sakit penyakit akibat kerja. Nah, ini kan kita tahu ya, kemarin sudah saya ini juga, jadi semuanya ini pengaruh ya dari penyakit-penyakit. Ini saya juga lagi kurang sehat ya. Penyakit-penyakit sekarang musim, kalau berganti musim pasti kena ya pekerja ya. Jadi kalau mengkhususkan kalau penyakit akibat kerja itu ya tentunya penyakit yang disebabkan oleh karena pekerjaan. Pak, oke lanjut. Pak maaf Pak, suaranya hilang Pak. Baik, kita bahas tentang potensi penyakit penyakit menular itu bisa terjadi.
Ya, saya pakai HP nih jadinya ya. Kalau kedengeran nggak? Kedengaran Pak. Ya, Terdengar Pak. ini pakai HP ini. Ini ininya ngeheng. Baik, jadi potensi masalah kesehatan pada pekerjaan ini besar ya, termasuk penyakit akibat kerja. Ya saya ulangi lagi ya. Karena penyakit akibat kerja ini merupakan salah satu bagian daripada kesehatan kerja itu sendiri. Ya, jadi pekerja itu tidak hanya terkena PHK, tapi juga penyakit-penyakit lain, ya, termasuk keadaan kesehatan kerja yang lain, ya, termasuk kesehatan produksi, gizi, ya, ASI dan sebagainya, dan juga tidak merupakan kecelakaan akibat kerja. Ya, semua ini melingkupi masalah di pekerja itu sendiri. Nanti kalau kamu sudah kerja, kalau kamu nanti udah merasakan kerja bagaimana, baru terasa, ya. Intinya di produktivitas, ya, di produktivitas. Jadi hari kerja hilang karena sakit. Ya, kalau kamu punya saudara, dengar-dengar ataupun teman ataupun siapapun tetangga, terutama yang kerja di provinsi DKI Jakarta ya, yang kerja di provinsi DKI Jakarta, bentar nih, laptop hangnya, yang kerja di provinsi Jakarta itu kan dia dapatnya gede ya, tunjangannya ya, besar banget gitu loh. Jadi artinya kalau dia sakit ya, kalau misalnya dia sempat pegawainya sakit, itu potongannya juga gede ya. Jadi akibatnya apa? Dampaknya apa ya? Dampaknya itu tadi, sedapat mungkin jangan sampai absen itu. Nah itu coba bela-belain sendiri tuh, jangan sampai absen sedapat mungkin ya. Jadi dibela-belain supaya nggak absen. Jadi kalau misalnya cuma batuk, pilek, mencret dikit tetap masuk gitu. Karena dipotongnya gede, lumayan ya. Ya di atas 100.000 ya. Dapatnya juga gede, tapi kalau nggak masuk potongannya gede. Jadi apapun resikonya tetap gede gitu ya. Nah ini yang tadi itu mengukur produktivitas ya. Jadi kalau misalnya terjadi penyakit ya ataupun keluhan di pekerja, mau nggak mau dia harus masuk, karena kalau nggak masuk itu tadi ya di produktivitasnya dianggap berkurang, jadi kena potong ya. Itu kalau di DKI ya, kalau saya dengar nggak tahu kalau sampai sekarang ya pegawai-pegawai PNS DKI ya. Jadi nanti kalau Anda bersyukur bisa masuk pegawai DKI ya, baik honorer maupun, saya nggak tahu kalau yang honorer, kalau yang PNS ya, yang honorer mungkin sama ya, yang P2 P3K apa ya, pegawai kontrak ya, itu kan lumayan tunjangannya provinsi DKI ya, lebih besar dari salah satu provinsi yang baik lah dalam membuat kebijakan kesejahteraan dari sisi salary ya, dari sisi tunjangan ya, di luar gaji ya. Kalau gaji mah sama ya seluruh ASN, tunjangannya beda gitu ya. Beberapa provinsi Indonesia memang ada tunjangan yang memang bagus ya untuk di ini. Itu tadi teman, konsekuensinya kalau kalian nggak masuk kerja dengan alasan apapun ya, sakit-sakit itu tetap masuk, kalau nggak dipotongnya lumayan ya. Nah itu, ini seperti itulah gambaran daripada realnya gitu. Aduh nih laptop ya, lanjut aja Irsa. Nah sama kayak kesehatan kerja ya, jadi ini seperti gunung es ya. Gunung es tuh puncaknya aja kelihatan ya, dilaporkan istilahnya diagnosisnya. Tapi yang nggak dilaporkan banyak ya, banyak berobat tapi tidak ya, karena itu tadi ya. Memang kalau mendiagnosis, nanti kan hubungannya tentang diagnosis PAK ya, penyakit. Apa istilahnya? Memang banyak yang agak sulit ya, karena nanti ada 7 step ya, 7 step atau langkah-langkah, karena sudah di dalam regulasi ya. Jadi seluruh kalau tentang K3 itu sudah di Indonesia khususnya itu sudah dipagerin dengan regulasi. Jadi sebetulnya kita sih tinggal bermain di regulasi aja, memahami regulasi yang ada. Ya, regulasi yang ada ya. Jadi semua sudah di dalam regulasi, baik PP ya, peraturan pemerintah, Perpres, peraturan presiden, kemudian Permenkes, kemudian Permenaker ya, macam-macam ya.
Ya cuma regulasi itu yang membatasi ya, sudah ada regulasi. Termasuk penyakit akibat kerja ya. Jadi nah ini udah ada konsensusnya, nanti kita belajar konsensus daripada diagnosis PAK. Nah ini yang tidak dilaporkan banyak sekali ya. Ini mungkin nggak hanya PAK aja, kemarin sudah saya kesehatan kerja ya, mata kuliah kesehatan itu banyak. Jadi permasalahan K3 itu biasanya pucuknya doang. Jadi di bawahnya tuh besar gitu ya. Jadi kalau misalnya terjadi accident incident ya, balik lagi kalau terjadi accident incident, terutama accident ya, itu sebetulnya nggak ujuk-ujuk dia nongol accident ya, pasti sudah berawal dari masalah-masalah yang ada. Jadi masalah-masalah yang ada, insiden-insiden yang berulang kali akhirnya jadi accident, bener nggak? Ya misalnya terjadi kemarin kecelakaan apa tuh? Kemarin yang truk nabrak anak sekolah, kemudian apalagi tuh bis tabrak di kabut asap di jalan tol yang sampai meninggal ya. Banyak kan sih memang kendaraan darat ya. Kemudian apalagi itu kan mulanya kan dari akumulasi permasalahan-permasalahan yang ada tapi tidak tertangani. Ya akhirnya terjadi kejadian, accident. Nah, sebenarnya kalau dari ilmiahnya K3 ya atau ilmu accident ya, itu sebenarnya bisa dicegah ya. Jadi bukan karena apa ya, karena udah kodrat Tuhan gitu ya, enggak. Tapi kalau kita dikasih ilmu, itu bisa dicegah ya, bisa dicegah sedini mungkin sehingga tidak terjadi accident. Kalaupun bisa terjadi accident itu di luar ini kita ya. Karena memang K3 ini ya memang ya dibilang gimana ya, meminimalisasi ya. Dinolkan tidak ya, tapi meminimalisasi suatu kejadian ya. Nah ini meminimalisasi tadi misalnya dari 10 kejadian berkurang jadi 5 berkurang jadi 3 menjadi 1 ya, itu kan perlu usaha ya, perlu usaha dan upaya ya. Nah itu yang tidak sedikit ya. Nah itu akhirnya K3 ini selalu ada ya di setiap proses pekerjaan. Ya, jadi ini seperti gunung es ya, diagnosis PAK yang dilaporkan ya, karena nanti berhubungan juga dengan apa klaim ya, karena klaim ini nanti masuknya di BPJS Tenaga Kerjaan ya, karena nanti ada penggantian, misalnya dia terkena penyakit paru ya, paru kronis, setelah pensiun dia diganti ya, dapat pengobatan, dapat apa, penggantian berobat. Selain penggantian berobat, maksudnya dengan kompensasi. Nah itu ada di BPJS. Ya. Tapi kalau bisa sih masuk kerja sehat, setelah pensiun, selama proses kerja masuk kerja sehat, selama bekerja di perusahaan itu sehat, setelah pensiun dari suatu tempat kerja sehat juga ya. Mengharapkan seperti itu ya. Jadi tidak sakit-sakitan. Ya. Lanjut. Nah ini gambaran 2017 ya. Jadi yang dilaporkan ini penyakit akibat kerja. Jadi ini ada report ya 2017 ini, tapi di luar negeri ya. Jadi ada 4.619 ternotifikasi sebagai penyakit akibat kerja. Kemudian 792 occupational physician report one or more lebih occupational disease. Nah ini jadi ada 2 laporan ya. Jadi ada 4.600, banyak juga ya, 2017 ya, 4.600 di ternotif itu artinya apa ya, tertanda ya bahwa terjadi penyakit akibat kerja. Kemudian tenaga kesehatan ya, occupational physician mencatat ada 792 laporan ya, satu atau lebih tentang penyakit akibat kerja ya. Jadi dari 2017 ya. Kemudian umur, nah ini paling banyak memang umur 51 sampai 60 tahun ya, terutama gender laki-laki. Kemudian perempuan juga sama ya. Jadi occupational disease lebih dari seringnya among older worker ya. Jadi lebih sering pada
pekerja-pekerja yang sudah lanjut ya. Jadi pekerja muda jarang ya, karena pekerja-pekerja yang sudah ya karena itu tadi karena fisiknya udah mulai turun ya, kekuatan fisiknya turun ya ditambah dengan pressure pekerjaan yang masih tinggi ya. Ya akhirnya terjadi penyakit akibat kerja. Kalau masih muda umur di bawah 30 ya, 3140 tuh belum seberapa, paling tinggi 41 ke atas ya, ini udah mulai telat gapriknya. Nah, kemudian resiko, 10 resiko faktor penyebab itu biasanya work content. Ya, work content ini ya artinya ya apa istilahnya jenis pekerjaan itu sendiri yang mempengaruhi ya. Kalau kerja pekerjaan lapangan biasanya yang mempengaruhi pekerjaan lapangan ya, kalau misalnya kayak buruh-buruh ya, bangunan dan sebagainya itu work content ya 19%, 11% itu work hubungannya dengan pekerjaan, work relationship. Jadi hubungan juga dengan pekerjaan, kemudian work pace itu work pace itu kecepatan kerja, kemudian trauma dan noise ya termasuk noise. Paling kecil pusing, ergonomik. Nah ini 10 faktor penyebab resiko. Ya jadi sifat pekerjaan itu sendiri ya yang memang menyebabkan penyakit, timbulnya penyakit. Diagnosis kategorinya ini biasanya 57% pada ini apa tutup ya? Pada apa nih? Pada mental ya, pada mental ya 57% pada mental ya, terutama mental. Ini penting banget ya. Kadang kita ngeliat fisik aja, tapi mentalnya nggak kita lihat ya. Jadinya stres ya, stres akhirnya menyebabkan penyakit. Jadi bukan karena penyakitnya tiba-tiba timbul, tapi dimulai dengan stres dulu ya. Karena itu tadi ya kemampuan diri sendiri menghadapi lingkungan ya adaptasi terutama wah nggak bisa adaptasi nih nanti kamu rasain sendiri tuh. Udah lulus kuliah ya pasti kan kerja ya nggak mungkin nggak kerja lah. Ya kecuali punya perusahaan sendiri ya buka perusahaan sendiri kerja sama orang ya pokoknya intinya kalau kerja selama kita kerja sama orang nggak enak semuanya selalu nggak enak ya selama kita kerja sama orang ya apapun tuh orangnya ya mau saudara sendiri ya mau sepupu mau adik kakak sendiri memang kerjanya sama orang ya mau nggak mau suka nggak suka ya nggak enak gitu ya itulah kalau kecuali kita buka usaha sendiri kita jadi bosnya tuh lain soal ya tapi juga pusing juga ya kalau kalau kita jadi bosnya kan ngatur-ngatur orang juga kan tapi agak lebih ini kalau kita jadi pekerja ya mental 5,5 hampir 50 persenan ya kemudian pernah muskuloskeletal nah itu otot sendi ya juga sama yang pekerjaan fisik ya kita harus datang ke kantor tiap hari yang tadinya selama 2 tahun kan kita work from office ya work from home ya kan work from home ya kuliah lewat apa kemarin juga kaget juga tuh kata Irsat sudah mulai offline kuliah ya Irsat ya baru tahu saya Mbak Rizka nggak ngasih tahu oh udah offline ya sudah beberapa yang katanya sih udah bisa offline tapi ya belum ada yang offline Pak. Iya, ya itu tadi balik lagi karena itu tadi muskuloskeletal ya capek datang gitu kan masih kuliah gitu kan dengan online kayak gini kan enak ya kan dapat mau apa lebih-lebih kalau hanya SKS-nya teori ya nggak perlu kalau praktek mungkin ya harus ya kalau praktek memang nggak bisa bukan nggak bisa online bisa praktek ya kalau praktek di Kesmas ya tapi kan nggak maksimal ya makanya harus offline untuk praktikum. Tapi kalau untuk teori bisa lah untuk hibrid ya. Ya jadi kalau dosen-dosennya di Kesmas mungkin udah pada uzur ya, udah pada tua-tua mungkin 45 tahun ke atas. Ya melihat dengan kondisi seperti sekarang ya, COVID-nya masih naik turun, kemudian penyakit-penyakit lain masih ada, jauh juga jaraknya, ya kan. Udah keenakan 2 tahun, ya udah pakai yang online. Kemudian incapacity for work. Jadi untuk ini jadi pengaruh occupational disease itu ternyata pengaruhnya pada
ketidakmampuan untuk bekerja ya. Jadi hanya temporary ya. Diharapkan temporary aja. Nah, kalau permanen tuh hanya berapa persen ya. Kemudian no tuh sedikit ya. No hanya 11%. Jadi temporary. Jadi tidak menyebabkan permanen. Jadi kok penyakit itu bisa dengan sendirinya ditanggulangi lah ya. Nah ini untuk top 3 ekonomi sektor ini paling banyak nah ini justru di tempat kerja, di healthcare ya, di pekerja-pekerja kesehatan. Kemudian kedua di government, ketiga di industri. Jadi paling banyak ternyata di healthcare ya, fasilitas pelayanan kesehatan nih 21% dan government ya. Nah, nanti kalau kalian bekerja di misalnya kayak rumah sakit, klinik ya, terutama rumah sakit ya. Itu kan kalau rumah sakit pemerintah itu kan pasiennya banyak ya kan. Harus already perawatnya, dokternya ya kan. Jadi lebih kalau kejadian kayak kemarin tuh pandemi ya, pas sampai membludak, akhirnya stres, akhirnya tenaga kesehatannya pada kena COVID, ada yang meninggal pula gitu kan. Ya akhirnya seperti itu ya. Jadi yang terkena dampak pertama healthcare, yang kedua government, ketiga industri ya. Kalau industri kan bisa fleksibel ya, tapi kalau rumah sakit kan nggak bisa ditutup ya, 24 jam ya, 24 hour. Kalau penerbangan kemarin sempat bisa tutup tuh penerbangan tuh waktu COVID kemarin tahun 2020 ya, pas puncak-puncaknya COVID 2020 bulan apa tuh? April atau Mei Juni tuh. Berhenti penerbangan seluruh dunia ya, seluruh dunia berhenti penerbangan. Tapi kalau rumah sakit ya nggak bisa ya, buka terus ya. Selama nggak ada COVID buka terus ya. Tapi kalau terjadi KLB, kejadian luar biasa udah pasti ya. Ya tapi kalau Anda senangnya nanti kerjanya di Fasiankes, fasilitas kesehatan kayak rumah sakit ya, puskesmas, klinik ya silakan aja. Ya teman terbanyak memang di situ occupational disease. Lanjut. Nah ini jumlah sebarannya kan tadi saya sudah bilang. Diagnosis PAK itu sulit ya, bukan sulit, emang ujungnya gunung es ya. Bayangkan aja dari 2003 sampai 2013 sampai 2018 paling banyak ini datanya diambil dari BPJS ya, BPJS Tenaga tahun 2017. Padahal pekerja di Indonesia kan jutaan ya. Ya di luar pegawai negeri kan sekitar 2-3 juta. Pekerja swastanya gede banget ya, belum yang informal sektor. Cuma penyakitnya cuma 37 ya, paling tinggi kan ini di 2018 ya, cukup aneh gitu ya. Padahal sih kalau model tuh banyak banget ya. Terbanyak nih gangguan otot sendi, kemudian punggung gangguan kulit, kemudian penyakit paru, saluran napas, kemudian kelainan pendengaran. Ya ini gambarannya seperti itu ya. Jadi kenapa sih kok bisa sulit ya? Nanti kamu bisa tuh jadi bahan skripsi ya. Kenapa sih kok sulit ditegakkan gitu ya? Banyak faktor ya. Itu tadi berhubungan nanti dengan klaim ya, nanti akan sampai ke sana ya. Jadi sabar aja. Ini gambaran seperti itu. Dan banyak kan memang di Pulau Jawa pasti ya, karena penduduknya paling banyak. Pabrik-pabrik banyak masih di Pulau Jawa. Ya, kemudian Sumatera, Kalimantan. Sedangkan daerah timur masih hijau ya. Sulawesi, Papua, NTT, Maluku masih hijau ya, belum ada pabrik kali ya. Oh, industri ini daerah barat ya, banyak kan wilayah provinsi barat industri. Ada juga di timur Pak, banyak. Oh ya tuh, waduh, yang orang timur langsung ngomong itu. Iya, siapa tuh? Iya. Ya cuman memang nggak tergambar di sini PAK-nya ya. Ya dapet PAK-nya. Mungkin sembuh kali ya. Bisa makan ikan terus kan, makan ikan sembuh. Kalau daerah timur tuh banyak kan ini pabrik-pabrik ikan ya. Pabrik ikan ya, untuk di Manado ya, saya pernah tuh ke Bitung tuh ada pabrik besar tuh untuk pengalengan ikan yang diekspor ke luar negeri ya. Karena kan ikannya seger-seger, jadi dibuat sarden
Dikali itu dikirim, diekspor. Ya, jadi daerah timur adalah industri perikanan dan kelautan namanya. Sama tambang ya, tapi tambang belum tergali dengan bagus ya. Paling baru Papua ya. Papua itu misalnya di daerah Freeport ya, tambang. Ya lanjut. Nah ini nanti dalam pengajaran nanti paling kita belajar di sini aja ya. Belajarin yang ini aja. Ya. Jadi yang tadi sudah saya katakan, jadi penguatan di regulasi. Ya, jadi harus paham di regulasi ini. Jadi teorinya di regulasi. Ya, teori-teorinya ada di regulasi. Jadi kemarin juga dapat ya PP 88 2019 ya, standar diagnosa dan karakter penyakit. Di sini ada pasal banget tentang standar diagnosa dan tentang penyakit ya, masuk penyakit akibat kerja. Kemudian Perpres 7 2019 tentang PHK ya khusus ya. Kemarin juga sudah dapat di mata kuliah PHK. Jadi mengulang lagi. Nah ini kan kamu pahami sendiri nih ya. Ada banyak ya diagnosis penyakit kemarin sudah kan, silakan baca lagi. Memang nanti domainnya ke dokter atau dokter spesialis yang kompeten ya, termasuk perawat ya. Perawat. Tapi sekarang banyak juga perawat ngambil SKM ya. Ketiganya perawat, kemudian S1-nya SKM. Tapi nggak tahu perawatnya masih boleh kerja nggak ya? Nah, kalau udah jadi SKM, perawatnya boleh kerja di perawat kayaknya nggak bisa ya. Harus tetap perawatnya konsisten ya. S1 perawat atau nurse. Kemudian, nah ini JKN Perpres 82. Jadi di JKN ada ketentuan lebih lanjut mengenai kendali mutu dan mulai diajarkan diatur dengan peraturan menteri ya. Jadi penyakit akibat kerja ini bisa juga ditangani atau dibiayai dari JKN ya. Berdasarkan Perpres 82 tahun 2018. Kemudian ada revisi Permenkes. Revisi Permenkesnya sudah ada, itu nomor berapa kemarin ya? Ada nomor 5 tahun 2022. Jadi Permenkes yang baru tentang ini penyelenggaraan pelayanan kesehatan penyakit akibat kerja. Kemarin saya nanya teman saya di bagian untuk kesehatan kerja di Kementerian Kesehatan udah ada turun revisi Permenkes 56 2016 itu Permenkes nomor berapa tahun 2022 serta penyelenggaraan PHK ya sudah. Jadi kita juga share juga di sini. Ya jadi ini teori-teorinya yang ada masuk di regulasi ya. Jadi saya bilang tadi ya jadi semua dipahami juga nih ya teori-teori ini di dalam regulasi. Jadi sudah diregulasikan semua. Ya jadi ya kalau misalnya nanti ada update terbaru ya tinggal direvisi lagi peraturannya. Nah nanti ini ada namanya konsensus tata laksana PHK. Konsensus ini apa ya istilah konsensus? Itu perjanjian di antara profesi-profesi atau ikatan profesi biasanya ini profesi-profesi dokter ya yang berkaitan dengan tata laksana dalam pengobatan PHK atau tata laksana diagnosis penyakit akibat kerja. Jadi ada konsensus, kayaknya kemarin juga udah ya, belum ya? Dan saya kasih belum mata kuliah di kesehatan kerja. Kalau belum berarti nanti di mata kuliah ini. Ya, jadi semuanya ini mendukung daripada konsensus tata laksana PHK ya yang nanti akan kita pelajari juga. Lanjut. Ini nah ini udah kita tahu ya Perpres 7 2019. Jadi memang ini istilahnya Perpres ini bukan buku saktinya lah ya. Buku saktinya dari PHK ya. Perpres 2019. Ya mungkin kalian juga udah download ya. Jadi tentang PHK semuanya ada di Perpres 7 2019. Jadi penyakit yang terdiagnosis PHK
akibat dilakukan pencatatan pelaporan untuk kepentingan pendataan secara nasional. Nah, pencatatan pelaporan dilakukan oleh pemberi kerja, ya, fasilitas pelayanan kesehatan dan biaya pelayanan kesehatan penyakit akibat kerja, instansi pusat, instansi daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang tenaga kerjaan, instansi pusat dan instansi daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan. Nah, ini pencatatan dan pelaporan oleh fasilitas pelayanan kesehatan dilakukan sesuai dengan ketentuan. Jadi sebetulnya sudah harusnya tercatat dan dilaporkan, tapi ternyata tadi belum berjalan ya. Agak susah memang di Indonesia ini untuk dokumentasi pencatatan pelaporan ya. Lebih kalau berhubungan dengan PHK nih. Ya, jadi yang tercatat dan dilaporkan tadi sedikit ya. Hanya 38. Ya, ini apa memang sulit ya dari sisi PHK-nya atau bagaimana? Lanjut. Jadi udah dijelaskan ya, kemarin ada 4 faktor ya jenis penyakit akibat kerja itu kan berdasarkan Perpres 7 2019 itu ada 4 ya. Jadi penyakit yang disebabkan oleh pajanan faktor yang timbul dari aktivitas pekerjaan. Jadi penyakit yang memang disebabkan oleh dari faktor aktivitas. Jadi ada yang disebut faktor kimia ya kan, biologi, fisika, masuk biologi, infeksi, parasit ya. Kemudian penyakit akibat kerja yang berdasarkan sistem target organ itu juga. Kemudian penyakit akibat kerja karena kanker. Kalau kanker ini kemarin kan udah ya berdasarkan penelitian yang sudah paten ya, udah sahih, udah valid, artinya memang diagnosis penyakit akibat kerja tersebut sudah memang didiagnosis sebagai kanker. Ya sudah ada itu misalnya kemarin asbestosis ya, asbes ya, itu sudah ya, itu udah pasti. Kemudian ada berapa biji ya, 4 atau 5 ya, yang kanker, penyakit kanker akibat kerja. Ada yang ingat nggak? Oh, ada 8 ya, ada 8 ya. Itu asbestos, kemudian bensidin dan garamnya, kemudian bischloropethyl ether, ya, vinyl chloride, benzen ya. Nah sekarang yang lagi heboh kan itu ya apa nih, bahan kimia ya. Lagi heboh sekarang sirup ya, sirup, ya, obat sirup. Anak kecil minum sirup. Sirup sekarang udah nggak boleh, bukan nggak boleh, sementara tidak diberikan resep untuk obat sirup. Ya, baca nggak beritanya? Halo? Pak? Siapa? Iya, apa tentang sirup? Banyak tuh zoom-zoomnya tuh. Besok nanti saya kasih deh. Zoom-zoom terkait tentang ini nih, larutan sirup. Ya sedikit banyak, walaupun ada peminatan K3, ya bisalah belajar juga tentang tambahan pengetahuan tentang yang lain ya, seperti ini tadi yang lagi isu-isu kesehatan terhangat ya, khususnya ini tadi apa masalah apa di pemberian sirup, obat sirup ya yang mengganggu ginjal ya, mengganggu ginjal terutama pada anak-anak di bawah 5 tahun ya. Jadi kalau Anda punya adik, punya keponakan ya, punya cucu gitu, apa punya saudara ya, anaknya kakak atau anaknya siapa, Pak di tetangga ya, jangan dikasih sirup dulu ya sampai ada informasi yang benar tentang penggunaan sirup, obat sirup ya, paracetamol yang tergandung dalam paracetamol ya, karena paracetamol ini kan apa ya, obat yang udah banyak dipakai masyarakat ya kan. Saya aja pakai paracetamol tapi tablet lagi nggak enak badan ya, karena untuk apa, untuk pusing, pilek-pilek dan sebagainya ya, pakai paracetamol ini campur sirup. Nah itu harus hati-hati. Nah itu kita harus ngikutin tuh perkembangan isu-isu kesehatan, walaupun memang tidak berkaitan langsung dengan K3 kan begitu ya, tapi kita harus ngikutin sebagai orang Kesmas ya, SKM, Kesmas.
Kemudian penyakit spesifik lainnya. Nah, ini spesifik lainnya itu artinya penyakit akibat kerja spesifik ya. Contohnya itu tadi COVID-19 ya kemarin ya sudah ya. COVID-19 di tenaga kesehatan itu termasuk penyakit spesifik ya. Penyakit akibat kerja spesifik di tenaga kesehatan itu jadi PHK. Lanjut. Sudah ya. Oke dah. Cuma 8 ya. Ini di apa ya? Kalau di apa istilahnya? Di Zoom gimana ya caranya? Ditongolin mukanya gimana nih? Mau screenshot absen semua kan nih? Saya udah mungkin itu apa lagi nih mau absen? Apa ya? Ayo pada on cam mau di screenshot nih. Yang apa? Yang nongol semua apa gimana sih? Oh ini udah nih. On cam. Cuma kelihatan hidung ke atas doang ya. Ini Zahra nggak kelihatan nih, Zahra putih temboknya. Kita udah 2 kali pertemuan tapi belum bertemu ya. Kapan ketemu dong? Kuliah offline ya. Ini Zahra ke umbul-umbulnya doang nih, jambulnya doang kelihatan gitu. Jambulnya doang. Nggak kelihatan mukanya. Malu kali ya belum mandi ya. Ya Pak, kayaknya belum mandi dia. Waduh. Padahal kuliah dari pagi ya, nggak sempat mandi ya. Mandi dulu dong. Jangan sampai nggak mandi. Ini Ardi ya, gimana Ardi kabarnya? Ya Pak, baik Pak. Alhamdulillah. Mana nih sama Putri nih? Ini hadir semua nggak nih? Irsat, ini saya mau absen nih. Hadir semua nggak nih? 18 jumlahnya ya? Hadir semua Pak. Jumlahnya 18. Ada 17 Pak, 18 sama Bapak. Oh, 17. 17 hadir semua ya? Hadir semua Pak. Di screenshot ya Pak. Udah. Ya nanti kirim ke saya ya. Saya juga mau screenshot nih. 1, 2, 3. 1, 2.